Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat daku yang dirahmati Allah, alhamdulillah alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita dapat menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih, dan ibadah-ibadah lain dengan sebaik-baiknya. Sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan kita sebut sebagai bulan istimewa. Kenapa? Karena berbeda dari bulan-bulan lain. Apa keistimewaannya bulan Ramadan ini? Pertama, Allah nyatakan dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Maka menjadi istimewa. Di bulan lain tidak diturunkan, artinya penurunan pertama atau penurunan sekaligus terjadi di bulan Ramadan. Bahkan inna anzalna fi lailatul qadr. Pada malam qadar Allah turunkan kitab suci Al-Quran tersebut. Kemudian karena bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, kita sebagai hamba Allah layaknya bagaimana terhadap Al-Quran? Ya layaknya sering-sering kita membaca Al-Quran khusus. Jadi bulan Ramadan. Nah, maka kalau saya menganggap Ramadan ini sebagai barometer tolok ukur kedekatan kita dengan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita tidak mampu membaca dengan sering atau tidak bisa menghatamkan Al-Quran satu kali saja, bisa jadi kita pastikan orang yang tidak mampu menghatamkan di bulan Ramadan, ya kemungkinan besar di bulan lain tambah malas dia. Kenapa? Bulan Ramadan saja bulan diturunkan Al-Quran, dia tidak dekat dengan Al-Quran. Dia menjalankan puasa tapi tidak dekat dengan Al-Quran, maka kemungkinan besar di bulan lain pun dia jauh dari Al-Quran. Sayang sekali. Kita akui Quran itu kitab suci kita, hamba Allah. Quran itu pedoman hidup kita kaum muslimin. Tapi ternyata kita sendiri menjauhkan diri dari kitab suci Al-Quran tersebut. Yuk, bulan puasa ini kita gemarkan, kita rajinkan, kita banyakkan membaca Al-Quran. Kalaupun masih merasa belum pandai, belum paham, belum bisa menuturkan, melafalkan huruf Al-Quran, maka banyak kesempatan buat belajar Al-Quran. Belajar bahkan melalui internet kita, HP yang ada di tangan kita itu kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Masya Allah sudah sangat mudah sekali untuk kita belajar Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan. Suasana memang suasana tilawatil Quran di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan diistimewakan oleh Allah juga sebagai bulan yang kata Nabi di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pintu-pintu neraka ditutup. Apa maksudnya? Pintu surga dibuka artinya begitu mudah di bulan Ramadan ini untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah. Bahkan ibadah dilipat gandakan pahalanya. Nah, sehingga dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan menghantarkan kita dengan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan begitu mudah dan besar pahala ketika kita menjalankan satu macam ibadah. Apa? Umpamanya kita memberikan makan berbuka puasa kepada satu orang puasa. Entah itu makanan ringan atau mungkin makanan padat, makanan berat. Kita berikan kepada satu orang saja, maka kita mendapatkan dua pahala puasa. Pahala puasa diri kita sendiri, pahala puasa orang yang kita berikan makan tanpa mengeluarkan pahala puasa buat dirinya, kita dapat pahalanya. Bayangkan kalau kita memberi makan kepada 10 orang, berarti kita mendapat pahala puasa itu 11 pahala puasa. Loh, begitu mudah? Ya, begitulah yang Allah janjikan kepada kita. Nah, pintu neraka ditutup di bulan Ramadan. Bagaimana maksudnya? Rasa-rasanya kalau kita sedang puasa, ini hati kita, jiwa kita berat buat maksiat. Kita lagi puasa kok masa maksiat. Ya. Percuma dong puasa kita kalau kita berani melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Maka arti pintu neraka ditutup itu karena dorongan buat maksiat di bulan Ramadan itu kecil. Bahkan insya Allah minim sekali, bahkan tidak ada sama sekali dorongan maksiat di bulan Ramadan.
Tapi katanya, kok masih ada orang-orang yang berbuat maksiat? Ya, jangan ditiru yang mereka. Mereka itu mungkin sudah terbiasa bermaksiat di bulan-bulan lain. Dan di bulan Ramadan tidak ada etikat baik untuk menjauhkan maksiat. Sehingga masih terus ya setan menggelayuti dan merayu diri untuk melakukan perbuatan maksiat. Kita jangan seperti mereka. Ya, kita kan sudah niat. Sebelum Ramadan sudah niat. Nanti bulan Ramadan saya mau puasa dengan baik. Selama Ramadan saya mau ibadah dengan baik. Selama Ramadan kita mau jauhkan larangan Allah dengan baik. Maka kita lakukan sekarang sehingga pintu neraka ditutup di depan kita insya Allah. Kemudian selain juga pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, pahala setiap ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang sunat kita lakukan itu dalam sebuah hadis pahalanya seperti kita menjalankan ibadah wajib. Maksudnya bagaimana? Umpamanya sholat duha kan sunat hukumnya. Tapi kalau kita jalankan di bulan Ramadan, maka pahala sholat duha itu seperti kita melaksanakan pahala sholat wajib di luar Ramadan. Ya, artinya semua ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berinfak, bersedekah. Mungkin di luar Ramadan nilainya 10 sampai 700 kali lipat. Tapi di bulan suci Ramadan, sedekah kita, infak kita jauh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih besar lagi. Mudah-mudahan ya, di bulan istimewa ini, bulan suci Ramadan, benar-benar ya, ibadah kita menjadi istimewa. Ya. Semangat ibadah kita juga lebih kuat dan lebih maksimal sehingga Ramadan kita rasakan betul-betul bulan yang istimewa, bulan di mana kita meraih pahala yang sebesar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tercapai apa yang kita inginkan selama bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.